Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindria Ramawinarta dengan NPM 183510557. Saya berkuliah di Universitas Islam Riau, program studi Teknik Informatika kelas 4E. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara memvisualisasikan data menggunakan Google Data Studio, di mana video ini digunakan untuk memenuhi tugas basis data 2 yang diampu oleh Ibu Fitri Ayu Eskom Mkom. Data yang saya gunakan yaitu data penduduk Nagari Batu Hampa, di mana Nagari Batu Hampa tersebut terletak di Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan Koto Serbas Tarusan. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus mempunyai datanya, karena saya sudah punya, dan setelah itu datanya diimporkan ke Google Sheet. Ini merupakan data saya, data penduduk Nagari Batu Hampa. Selanjutnya, kita akan membuka Google Data Studio. Caranya, ketika saja Google Data Studio pada URL, lalu enter. Pada pilihan pertama, kita klik aja Data Studio Product Overview dari Google. Nah, berikut tampilan dari Google Data Studio. Pada bagian ini merupakan visualisasi data yang pernah kita buat. Mari kita lihat. Nah, berikut visualisasi data yang pernah saya buat. Kali ini saya juga akan membuat visualisasi data seperti ini, tapi dengan tampilan yang sedikit berbeda. Caranya yaitu klik pada laporan kosong ini untuk membuat tampilan visualisasi data yang baru. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini untuk menambahkan data ke laporan. Ada yang dari Google Analytics, Google Ads, Google Spreadsheet, BigQuery, Upload File. Di sini saya memilih menggunakan Google Spreadsheet karena tadi sebelumnya datanya sudah kita import ke Google Sheet. Pada Google Spreadsheet ini ada dua data. Yang pertama data penduduk dan kedua data peserta didik. Saya menggunakan data penduduk Nagari Batu Hampa, lalu klik tambahkan. Klik tambahkan ke laporan. Lalu akan tampil tabel ini untuk pertama kalinya. Karena kita belum membutuhkan tabel seperti ini, maka kita hapus saja. Caranya klik kanan, lalu pilih hapus. Sekarang kita akan memilih tema yang akan kita gunakan. Pada bagian kanan ada tema dan tata letak. Kita pilih tema yang Edge. Nah, selanjutnya kita akan membuat latar belakang berwarna seperti ini pada laporan kita. Caranya, pada bentuk, pilih kotak, lalu kita atur ukurannya. Segini cukup. Setelah itu
logo. Sekarang kita akan memasukkan logo dari Kabupaten Pesisir Selatan. Caranya, ini kan ada gambar, lalu kita klik. Ada pilihan upload dari komputer atau dengan URL. Kita pilih untuk upload dari komputer kalau gambarnya udah kita download sebelumnya, atau kita emang udah ada gambarnya, atau dengan URL dengan gambarnya belum kita download dan kita bisa sematkan URL-nya di sini. Tapi saya memilih upload dari komputer pada saat ini. Lalu kita klik logonya, open. Kita atur posisinya di sebelah kiri pojok, lalu atur ukurannya segini. Oke. Setelah itu kita akan membuat judul dari laporan kita. Cara membuat judulnya yaitu ada huruf A pada teks, klik itu, lalu letakkan di sini, lalu kita ketikkan judulnya, itu infografis penduduk Nagari Batu Hampa, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Karena tulisannya belum terlihat jelas karena warnanya gelap, kita blok dulu tulisannya semua. Lalu pada properti teks, pada warna font, kita ganti warna fontnya menjadi warna putih. Lalu ukurannya kita ubah menjadi 30. Kita atur rata tengah dan bold. Kita lebarkan. Kita atur posisinya. Kita tambahkan lagi ukurannya menjadi 32. Oke, lalu kita atur lagi posisinya. Sudah. Lalu seperti inilah tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat filter tahun. Tapi sebelumnya, karena ini logonya masih ada background putihnya, kita ganti terlebih dahulu. Pada properti gambar kita pilih gaya, lalu pada latar belakang dan batasnya kita ganti warnanya menjadi warna sekunder. Nah, sekarang warnanya sudah sama dengan warna background judulnya. Selanjutnya kita akan membuat filter. Untuk membuat filter, kita klik pada sisipkan. Lalu di sini ada banyak pilihan chart untuk visualisasi data kita. Namun kita pilih yang control filter terlebih dahulu. Kita atur posisinya di sini. Oke. Kita akan memfilter datanya berdasarkan tahun. Kita lihat. Nah, karena di sini nggak ada kolom tahun, jadi kita buat dulu kolom tahunnya dengan cara klik pada tambahkan kolom.
Lalu akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada kolom-kolomnya. Kita akan mengambil tahunnya berdasarkan tahun lahir. Jadi kita buat tanggal lahir ini pada kolom tanggal lahir. Kita buat salinannya, itu kita pilih gandakan. Nah, ini dia salinan tanggal lahir. Kita ganti namanya menjadi tahun. Lalu formatnya kita ganti dari tanggal menjadi tahun. Di sini ada tanggal dan waktu, kita klik. Ada tahun, kita pilih tahun saja. Berdasarkan tahun. Lalu klik tombol selesai. Nah, sekarang kita sudah mempunyai kolom tahun. Selanjutnya, nah, pada dimensinya kan masih nama, maka kita ganti menjadi tahun. Caranya kita klik di sini, lalu kita drag and drop ke dimensi, maka akan berganti menjadi tahun. Selanjutnya pada matriks ini, record count-nya kita ganti menjadi jumlah, karena nanti record count ini akan seperti ini. Ketika kita klik tahun, maka berdasarkan tahunnya akan ada jumlah datanya. Pada tahun 2019 ada 13 data, 2018 25, seperti itu. Lalu kita ganti record count menjadi jumlah. Lalu enter. Kemudian pada dimensi rentang tanggal ini, kan kalau kita memilihnya berdasarkan nick, maka ya rentangnya akan berdasarkan nick. Tapi kita ingin rentangnya berdasarkan tahun, jadi kita drag and drop tahun ke dimensi rentang tanggal. Lalu scroll ke bawah, rentang tanggal defaultnya kita custom. Pada urutannya kita ganti matriks ini menjadi dimensi. Lalu kita mencoba jalankan untuk melihat bagaimana tampilannya. Tahun. Nah, ini berdasarkan dimensi 2019. Lalu kita edit lagi untuk melanjutkan visualisasi datanya. Karena ini terlalu besar ukurannya, kita kecilkan sedikit, kita atur ukurannya. Lalu selanjutnya kita akan membuat score chart. Cara membuatnya, yang pertama kita bisa klik ditambahkan diagram. Lalu ada dua skor, kartu skor. Pertama, kartu skor menampilkan semua nilainya. Yang kedua, kartu skor dengan angka yang disingkat. Kita pilih yang kartu skor. Lalu atur posisinya, record count 1716. Berarti datanya ada 1716 atau jumlah penduduknya. Karena tidak mungkin kita menggunakan record count, jadi kita ganti namanya dengan cara pada matriks ini kita klik ini, lalu kita ganti namanya total penduduk. Ini menampilkan total penduduk sebanyak 1716 nyawa. Selanjutnya kartu skor untuk rata-rata umur. Kita tambahkan lagi kartu skornya. Nah,
maka akan tampil umurnya 54.338. Ini didapatkan karena dia menjumlahkan semua umurnya. Untuk itu kita ganti pada matriksnya. Ini kan udah sum. Jadi kita klik, lalu di sini kita buat namanya rata-rata umur. Rata-rata umur. Di sini ada beberapa pilihan. Karena kita mau membuat rata-rata umur, kita pilih rata-rata. Enter. Maka rata-rata umurnya menjadi 31,67, sama dengan data sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat jumlah penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Kita tambahkan lagi kartu skornya. Maka dia kembali 1716, menampilkan total penduduk. Kita ganti judul recordnya menjadi perempuan. Lalu enter. Karena datanya masih jumlah total penduduk, kita tambahkan filter untuk mengaturnya. Scroll ke bawah, lalu pada filter kartu skor, klik tambahkan filter. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, tampilan filternya. Namanya kita ingin memfilter apa? Di sini kita ingin memfilter penduduk perempuan. Jadi kita buat P. Lalu pilih kolom. Di mana kolom penduduk perempuan itu, yaitu di kolom jenis kelamin. Jadi kita pilih kolom jenis kelamin. Ketentuannya kita pilih sama dengan nilainya. Nilai pada jenis kelamin ini, nilai di jenis kelamin ini ada 2, L dan P. Jadi kita buat P. Lalu kita klik simpan. Maka data penduduk perempuan menjadi 827, sama dengan yang ini. Untuk laki-lakinya kita lakukan seperti tadi juga. Kita copy aja yang ini, lalu atur posisinya. Kita ganti namanya menjadi laki-laki. Pada filternya kita hapus yang P ini, lalu kita tambahkan filter baru. Karena tadi kita sudah membuat filter untuk perempuan, maka tampil di sini. Tapi karena filter untuk laki-laki belum ada, kita buat lagi filter baru. Klik buat filter. Lalu namanya sama seperti tadi, laki-laki, kolom jenis kelamin. Ketentuannya sama dengan lalu nilainya L. Kita klik simpan. Lalu data laki-laki berjumlah 889. Sudah sama seperti data berikut. Untuk tampilannya kita atur yang rata-rata umur agar skornya menjadi di tengah. Klik pada gaya, lalu pada nilai matriks klik center. Nama matriks juga center atau tengah. Perempuan juga seperti itu. Kita
klik center. Nama matriks, nilai matriks jadi di tengah. Nah, untuk laki-laki untuk gayanya kita pilih rata kanan, namanya dan skornya. Sudah selesai untuk kartu skor. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang untuk umur berdasarkan jenis kelamin. Caranya yaitu klik lagi pada tambahkan diagram, lalu akan muncul berbagai pilihan chart. Kita pilih yang diagram batang, kita pilih yang bagian kolomnya, atur posisinya. Nah, di sini diagram batangnya menampilkan jumlah penduduk berdasarkan tahun. Untuk menggantinya kita pilih umum, jadi dimensinya kita pilih berdasarkan umur. Kita drag and drop pada dimensi. Perubahan sudah terjadi. Lalu untuk perinciannya, kita pada dimensi perincian kita tambahkan dimensi. Kita ingin membedakannya berdasarkan jenis kelamin, jadi kita pilih JK. Nah, maka tampilannya menjadi seperti ini. Lalu untuk desainnya, klik gaya. Nah, kita centang tampilkan label data untuk menampilkan labelnya. Nah, ini ada di mana umur 14 ada 24 jumlah laki-lakinya. Pada sumbu Y di sebelah kiri kita pilih centang pada tampilkan judul sumbu. Dia akan muncul record count, nanti akan kita ganti. Selanjutnya pada sumbu X nya kita juga tampilkan judul sumbu, umur. Lalu untuk mengganti nama recordnya, klik data lagi, lalu scroll ke atas. Menggantinya di matriks ini, kita klik tombol ini, lalu ketik jumlah. Nah, maka tampilannya menjadi seperti ini, sama seperti infografis yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran untuk jenis pekerjaan. Caranya yaitu pada tambahkan diagram, kita pilih yang diagram lingkaran. Di sini ada diagram lingkaran penuh dan ada diagram lingkaran donat. Kita pilih yang donatnya. Atur letaknya di tengah, berdempetan dengan diagram batang. Lalu dimensinya kita ganti berdasarkan pekerjaan. Nah, sekarang menampilkan berdasarkan pekerjaan dia. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram garis untuk status kakak. Caranya, klik tambahkan diagram lagi, lalu pilih diagram garis, atur posisinya di samping diagram lingkaran. Nah, maka tampilannya ini akan menjadi seperti ini. Diagram garisnya berdasarkan pekerjaan.
kita ganti berdasarkan status kakak. Drag and drop status kakak pada dimensi. Udah, lalu record count-nya kita ganti lagi menjadi jumlah. Nah, sekarang sudah jadi diagram batang, donat, dan diagram garis. Sama seperti ini. Untuk gayanya kita klik di diagram garisnya, lalu kita pilih gaya. Sini klik tampilkan judul sumbu pada sumbu Y dan tampilkan judul sumbu pada sumbu X. Sudah sama dengan yang ini. Oh, titiknya belum. Kita atur tampilkan titik. Pada rangkaian 1 kita centang tampilkan titik. Dan tampilannya sudah sama dengan yang contohnya. Kita klik tampilkan. Seperti ini tampilannya. Ketika kita pilih tahunnya hanya 2019, maka di sini berarti hanya tahun 2019 yang tidak ada di datanya. Jadi data yang ada pada tahun 2019 tidak dimasukkan. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengeditnya. Sekarang kita akan membuat tampilan untuk pendidikan menggunakan tabel dan menampilkan jumlah orang dan persentase. Caranya yaitu tambahkan diagram, lalu kita pilih tabel dengan baris, letak di bawah diagram batang posisinya. Lalu dimensinya kita ganti menjadi pendidikan, karena kita akan membuat tabel berdasarkan pendidikan. Ini karena ini 2, kita hapus saja yang jenis kelamin. Lalu matriksnya record count. Matriksnya di sini ada jumlah dan persentase. Nanti kita pilih, kita ganti menjadi jumlah dalam kurung lalu kita tambahkan lagi matriksnya. Untuk tampilan persentase kita klik saja yang jumlah tadi, lalu kita ganti dan menjadi jumlah, kita ganti menjadi persentase. Lalu kita beri persen. Jenisnya kita pilih persen karena kita presentasi. Kita pilih persen. Lalu enter. Nah, seperti ini jadinya. Tapi karena contohnya menggunakan angka, kita ganti ini menjadi
tabel biasa, bukan menggunakan tabel baris. Menjadi tabel biasa, kita pilih yang tabel yang pertama. Nah, sekarang menjadi seperti ini tampilannya. Kita atur ukurannya. Nah, karena ini judulnya dan isinya tidak rata tengah, kita ganti, klik pada gaya. Pada dimensinya kita pilih center atau tengah, lalu pada matriksnya untuk isi kita pilih tengah. Nah, jadi seperti ini. Kolom yang kedua juga seperti itu, kita tengah. Sudah jadi. Selanjutnya kita membuat alamat menggunakan peta hierarki. Klik lagi pada tambahkan diagram, lalu scroll ke bawah. Nah, kita pilih yang peta hierarki ini. Kita atur posisinya berada di samping tabel dan di bawah diagram lingkaran dan diagram garis. Kita atur ukurannya agar pas memenuhi di bawah ini. Karena ini dia peta hierarkinya berdasarkan pekerjaan, kita ganti menjadi berdasarkan alamat. Berdasarkan alamat, kita drag and drop pada dimensi. Nah, pada pekerjaan ini kita ganti menjadi di sini status. Status kita drag and drop pada pekerjaan. Jadi banyak dia. Kita hapus aja yang pekerjaan ini. Nah, seperti ini. Batu hampa belum kawin. Sama seperti ini dia. Coba kita tampilkan untuk melihat hasil akhirnya. Infografis penduduk seperti ini. Coba kita filter berdasarkan tahun. Kita hilangkan tahun 2015. Nah, datanya seperti ini. Untuk memastikan agar filter tahunnya berlaku untuk semuanya, kita cek yang diagram garis. Penyortirannya sudah aktif. Pada peta hierarki kita centang pada terapkan filter agar filter tahunnya berfungsi juga pada tabel. Nah, seperti inilah
visualisasi data pada penduduk Nagari Batu Hampa. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.